Ustaz dilanjutkan, Ustaz. Mbak Nani. Ya, yang siap silakan. Saya lagi nyari ini. Bulina. Iya, siap. Mbak Nani belum masuk ini, Mbak Nani. Iya, siap, Bu. Aku aja ya yang kecil, mumpung masih pendek ya. Mencatat. Ya, sudah live ya. Siapa nih yang baca? Sudah ada belum? Aku udah. Bu Nani Ustadz, Bu Nani Har. Sudah ada belum? Yang Oke, sekarang Ibu Faridah Zainab. Itu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika itulah alaihim bagi mereka solawatun ampunan mir rabbihim dari Tuhan mereka, warahmah dan rahmat, wa ulaika dan mereka itulah hum mereka al-muhtadun orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka itulah yang mendapat ampunan dari rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika mereka itu, alaihim atas mereka solawatun solawat mir rabbihim dari Tuhan mereka wa rahmatun dan rahmat. Jadi kalau menurut ensiklopedia makna huruf di dalam Al-Quran, makna ala ya ala. Makna ala ya ala yang artinya di atas. Jadi mereka itu alaihim atas mereka solawatun. Jadi ini mereka di atasnya dikasih solawat. Kenapa? Karena solawat datangnya dari Allah, dari atas. Ulaika bagi mereka itu alaihim atas mereka solawatun solawat. Biasanya solawat kalau dari Allah itu maknanya adalah rahmat. Oh, ya. Karena di sini ada juga rahmatnya, maka ulama-ulama tafsir menafsirkan solawat dari Allah ini apa? Mereka tafsirkan, misalnya Ibnu Katsir itu menafsirkannya sebagai sana. Apa itu sanaun? Sana ini adalah pujian. Jadi mereka itu mendapatkan pujian-pujian dari Tuhan mereka. Kenapa? Karena mereka bersabar. Ya, orang bersabar itu dipuji oleh Allah. Wa rahmatun dan dikasih rahmat. Dikasih sayang oleh Allah.
Orang kalau bersabar itu Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, hanyalah orang-orang yang bersabar saja yang dipenuhi ajar mereka, dipenuhi balasan mereka bighairi hisab, dengan tanpa hitung-hitung. Itu ya. Jadi nggak pakai hitung-hitung kalau orang yang bersabar. Wa ulaika, dan mereka itu benar-benar al-muhtadun, orang-orang yang memperoleh hidayah. Ya, umumnya ini kan ulaika mereka itu, umum mereka berarti pengulangan. Ya. Kalau pengulangan apa? Pengulangan Benar, penegasan. Penegasan. Ya, benar-benar orang-orang yang memperoleh hidayah. Jadi sepertinya Allah identikkan orang yang bersabar itu dengan orang yang memperoleh hidayah. Tidak bersabar, tidak beroleh hidayah. Kenapa? Karena tidak akan bisa beribadah tanpa sabar, tidak akan bisa menghindarkan diri dari maksiat tanpa sabar. Ya. Sabar ini ya pokok ya. Tanpa sabar nggak bakal bisa orang itu mau beribadah taat. Jadi sabar ini penting. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang Afrika yang hitam, orang ya, kepada kawan-kawannya Ibnu Abbas katakan, tahu nggak kamu, nih orang ini nih calonmu di surga. Jadi kawan-kawan tanya itu, kenapa? Ini ibu-ibu yang hitam nih satu ketika datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ini kena penyakit epilepsi. Mohon doakan agar saya sembuh dari penyakit ini. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih pilihan. Kalau kamu mau aku doakan. Tapi kamu bisa pilih, saya tidak mendoakan kamu sembuh, tapi kamu dapat surga. Oh, langsung disamber. Iya, saya mau pilih dapat surga. Baik. Tapi ya Rasulullah, saya tetap minta didoakan agar saya bersabar. Dan agar kalau saya kumat, jangan terlihat aurat saya. Didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar bersabar dan tidak terlihat auratnya kalau dia kumat. Jadi rupanya sabar ini yang nomor satu. Sabar ini. Ya. Baik. Itu ya makna solawat. Kan innallaha wa malaikatahu apa Bu? Yusalluna 'alan nabi. Ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawat kepada Nabi. Orang Kristen mengira solawat itu Allah berdoa kepada Nabi. Wis, tertawa mereka dapat amunisi. Padahalnya solawat dalam bahasa Arab itu kalau dari Allah adalah rahmat yang agung, pujian-pujian yang agung. Kalau dari Allah, dipuji oleh Allah, dikasih rahmat oleh Allah. Ya. Gitu ya. Baik, sekarang kita di ayat 158. Ini ada Ibu Lina. Baik Ustaz. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima
Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna sesungguhnya Safa wal marwata dan marwah min termasuk syairilah syiar Allah. Faman maka barang siapa hajjal berhaji baita ke Baitullah awi tamaro atau berumrah fala maka tidak ada junaha dosa alaihi atasnya ayatatawafa untuk mengerjakan sa'i bihima pada keduanya. Waman dan barang siapa tatawwa'a ia sukarela khairan akan kebajikan fa'inna maka sungguh Allah syakirun maha mensyukuri alim. Syakirun alim, maha mensyukuri dan maha mengetahui. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar Allah. Maka barang siapa berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa atasnya untuk mengerjakan sa'i pada keduanya. Dan barang siapa yang suka berbuat kebajikan, maka Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Inna Safa sesungguhnya Safa wal Marwata dan Marwah min sya'airillah adalah sebagian syiar Allah, sebagian dari syiar Allah. Apa sih syiar itu? Ya. Syiar itu bahasa kitanya sih simbol. Syiar itu bahasa kitanya simbol. Itu dari sisi terjemah harfiah. Faman hajjal baita maka barang siapa haji ke Baitul mengunjungi Baitullah hajat artinya mengunjungi awit tamara atau umrah fala junaha maka tidak ada dosa alaihi atasnya ayat tawafa bahwa ia tawaf bihima pada Safa dan Marwah. Ini apa nih maksudnya? Orang haji atau umroh ya tidak dosa dong. Kalau ia tawaf atau kalau ia mengelilingi Safa dan Marwah. Kalau ia berputar, ya tawaf itu berputar. Safa Marwah sampai 7 kali kan? Ya tentulah tidak dosa. Itu pikiran kita begitu ya. Tapi ini untuk memahaminya butuh asbabun nuzul. Apa tuh asalnya? Ini Imam Ahmad ya ada meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah. Jadi Aisyah itu maaf ya.
Ini riwayat dari Urwah ya, dari Aisyah. Aisyah mengatakan, qultu, kata Aisyah, Dulu. ara'aita qaula Allah Ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya, apa pandanganmu tentang firman Allah? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwah itu merupakan sebagian dari simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, siapa yang mengunjungi Baitullah ini, aw ya'tamara atau umrah, fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Maka tidak ada dosa atasnya untuk tawaf pada Safa dan Marwah. Qultu, kata Urwah, fa wallahi ma ala ahadin junah alla yatawafa bihima. Kata Urwah, demi Allah tidak ada satupun orang yang berdosa kalau dia tidak tawaf atau tidak melakukan sa'i. Ngerti nggak ini, Bu? Halo? Belum, Ustadz. Maksudnya Belum, Ustadz. gimana, Belum. Tat? Ulangi, Ustadz. Kurang Nih. paham. Ayatnya mengatakan orang kalau haji atau umroh tidak dosa untuk melakukan sa'i. Gitu gak? Ya. Oh ya. Dia kalau haji atau umroh terus sa'i tidak dosa. Jadi Aisyah tanya kepada Urwah. Aisyah ini istri Rasul orang cerdas nih. Kata Aisyah yang nguji Urwah. Apa pendapatmu tentang sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah simbol-simbol Allah. Termasuk simbol-simbol Allah. Siapa saja yang haji, siapa saja yang umroh, ya tidak dosa kalau dia tawaf, kalau dia melakukan sa'i. Apa jawab Urwah? Ya, sa'i tidak dosa, tidak sa'i juga tidak dosa. Begitu dia jawab. Apa kata Aisyah? Bi sama qulta ya ibna ukhti. Aduh, jelek kamu nih pendapatnya. Apa yang kamu katakan itu sangat jelek sekali. Kamu nggak pinter. Kamu nggak pinter. Bukan begitu maksudnya. Innaha law kanat ala ma awaltaha alaihi kanat fala junaha alaihi alla yatawafa bihima. Kalau pengertian ayat seperti yang kamu katakan, itu pastilah ayatnya mengatakan tidak dosa atas dia, tidak dosa bagi dia kalau dia tidak tawaf, kalau dia tidak sa'i di Safa dan Marwah. Tapi ini ayatnya mengatakan tidak dosa kalau sa'i. Kalau yang kamu katakan, kalau menurut pendapat kamu itu pasti ayatnya mengatakan fala junaha alaihi alla yatawafa bihima. Jadi ayatnya mengatakan tidak dosa kalau sa'i. Kalau menurut pendapatmu nanti ayatnya beda bunyinya. Ya, tidak dosa kalau tidak sa'i. Apa kata Aisyah? Ini ayat nih kamu tuh harus paham. Ini ayatnya diturunkan bahwa kaum Ansor orang-orang Madinah itu. Dulu sebelum mereka Islam, mereka menyembah manat adalah Lata, Uzza, Manat kan, menyembah berhala. Iya. Yang mereka sembah di musyallal. Nah, orang yang menyembah manat di musyallal itu merasa berdosa kalau sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi mereka begitu masuk Islam tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita dulu tuh waktu masih jahiliyah kan kita menyembah manat di musyallal. Ya, agak jauh dari itu, dari Safa dan Marwah. Jadi kaidahnya siapa saja yang menyembah manat
hukumnya dosa kalau dia melakukan sa'i. Mereka bikin aturan sendiri. Ya kayak orang Jawa, hari Sabtu tidak boleh metu gitu. Ya. Kalau hari Sabtu jualan dosa, atau hari Sabtu jualan nanti nggak untung. Nah, dulu ya ada Jawa jahiliyah. Nah, maka turun ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Orang-orang Ansor itu Safa dan Marwah itu merupakan sebagian syiar Allah. Jadi kalau kamu haji, ya faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi yatawafa bihima. Tidak dosa dia kalau dia sa'i. Oh ya. Jadi kata Aisyah, "Tsumma qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bihima." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum kesunahan tawaf, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai mengajarkan untuk tawaf atau untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Karena ini sudah merupakan petunjuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, maka tidak ada satu orang pun yang boleh meninggalkan sa'i apabila dia haji atau umroh. Udah paham atau perlu diulang ini sayang? Ya. Betul, paham Ustaz. Paham Ustaz. Ya. Paham Ustaz. Oke nih. Saya mau ulangi. Ayatnya mengatakan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa, sesungguhnya Safa, wal Marwata dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Oke. Satu. Terus faman hajjal baita, siapa yang mengunjungi Baitullah untuk haji, aw i'tamara atau umrah, ya, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Siapa yang haji atau umroh tidak dosa. Tidak dosa bagi dia untuk sa'i antara Safa Marwah. Tawaf antara Safa Marwah itu bahasa kita kan sa'i. Ya. Tidak ada dosa untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak dosa. Pikirannya Urwah, ya, kalau tidak tawaf juga tidak dosa. Kata Aisyah, oh, kamu nih nggak ngerti hukum. Orang haji, orang umroh, tidak tawaf tidak dosa. Kalau tidak sa'i tidak dosa, ya nggak sah. Umrohnya nggak sah, hajinya nggak sah. Kamu tuh salah. Ini nih ada asbabun nuzulnya. Ya, kamu tuh supaya paham harus tahu sejarah. Sejarah itu menuntun kamu paham Al-Quran. Karena asbabun nuzul itu adalah sejarah. Tuh, dulu orang-orang Ansor di zaman jahiliyah itu menyembah Manat di Musyallal. Ya, dekat. Tidak terlalu jauh dari Safa dan Manat itu apa, Ustaz? Apa? Manat itu apa? Manat itu berhala yang disembah oleh masyarakat jahiliyah. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat. Oh iya. Makasih Ustaz. Jadi orang-orang Madinah, orang-orang Ansor kalau melakukan haji atau umroh itu ada nyembah berhala yang namanya Manat. Jadi zaman jahiliyah itu diatur sedemikian rupa, mereka bikin undang-undang.
bikin peraturan sendiri, ada yang menyembah Hubal, menyembah Uzza, menyembah Lata. Nah, mereka yang menyembah Manat itu undang-undangnya tidak boleh sa'i. Kalau sa'i dosa. Gitu tuh. Nah, begitu mereka masuk Islam. Jadi bikin aturan sendiri ya Ustadz ya. Bikin aturan sendiri. Begitu mereka sudah masuk Islam, mereka mau haji, mau umroh, mereka pusing. Gimana ya? Kita melakukan sa'i dosa apa tidak ya? Masih ke bawah aturan lama, aturan jahiliyah. Jadi tanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah surat itu. Turunlah ayat ini. Sor kaum Ansor. Safa dan Marwah itu merupakan salah satu atau merupakan sebagian syiar-syiar Allah. Jadi kalau kamu haji atau umroh, ya nggak dosa. Kalau kamu sa'i. Kalau tidak sa'i, ya tidak sah. Jadi kalau kamu sa'i, tidak dosa. Tidak dosa itu maksudnya, jangan kamu terpengaruh oleh aturan jahiliyah. Aturan jahiliyah itu batal, tidak ada artinya. Jadi untuk nenangin orang yang merasa dosa kalau sa'i. Enggak dosa. Jadi kamu sa'i aja. Itu aturan kok. Justru kalau tidak sa'i, hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah. Jadi Aisyah tuh ngajarin siapa? Ngajarin Urwah. Supaya paham hukum. Gitu tuh. Kenapa sih tidak berdosa? Ya memang tidak berdosa dong. Bukan itu. Ini sebagai ayat ini turun dalam rangka mengklarifikasi, meluruskan pendapat mereka yang sudah masuk Islam yang masih terpengaruh oleh aturan jahiliyah. Bahwa para penyembah Manat dosa kalau sa'i. Enggak dosa. Udah Manat sudah kamu tidak sembah kok. Ya. Enggak dosa. Kamu justru kalau tidak sa'i, tidak sah. Dosa, tidak sah hajinya. Ya. Bisa difaham sampai di sini, Ibu? Insya Allah, Ustaz. Bisa insya Allah, Ustaz. Gitu ya. Terus Allah mengatakan, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Orang haji mah, orang umroh mah, nih mesti banyak-banyak berbuat baik secara sukarela. Waman dan barang siapa tatawwa'a, ya tatawu itu melakukan ibadah sunnah secara sukarela, ya khairan akan kebaikan, melakukan kebaikan secara sukarela. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun, bersyukur, berterima kasih, alimun, maha mengetahui. Ya Allah kalau berterima kasih apa? Diterima kebaikannya, dikasih kebaikan oleh Allah. Kebaikan dia apa sih? Pahala. Oh, kebaikan dia menolong orang, bicara dengan bahasa yang sopan. Kebaikan Allah terima kasih. Allah terima kebaikan dia dan Allah kasih kebaikan Allah untuk dia. Kalau Allah kasih kebaikan untuk hambanya, kebaikan Allah itu berbeda dengan kebaikan kita. Ya, kebaikan Allah mah, wah, tidak ternilai harganya. Ya, iman kita ditebalkan, dosa kita diampuni, rizki kita diberkahkan, anak kita disukseskan. Itu namanya kebaikan Allah kepada kita. Gitu ya. Jadi karena kalau kita berbuat baik secara ikhlas, secara sukarela, Allah akan berterima kasih. Allah Maha mengetahui. Jangan takut. Ya, jangan khawatir, pasti Allah akan kasih. Allah akan kasih ajar. Allah akan kasih bayaran. Hidup ini dibayar oleh Allah. Orang berbuat baik dibayar, berbuat jahat juga dibayar juga oleh Allah. Baik, itu ayat 158. Sekarang kita di ayat 159. Ibu Ika. Ya Ustaz, terima kasih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaktumuna mereka menyembunyikan ma apa yang anzalna kami turunkan minal bayyinati berupa keterangan wal huda dan petunjuk mim ba'di setelah ma apa yang bayyinati bukti linnasi sungguh manusia fil kitab di dalam Alkitab ulaika mereka itu yal'anuhumu mereka melaknat Allahu Allah wa yal'anuhumu dan mereka melaknat inun orang-orang yang terlaknat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan mereka apa yang kami turunkan berupa bukti-bukti dan petunjuk setelah apa yang bukti-bukti manusia di dalam Alkitab, mereka itu melaknat Allah dan mereka orang-orang yang terlaknat dan mereka sungguh orang-orang yang terlaknat. Shadaqallahul azim. Gitu Ustaz. Perhatikan baik-baik ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaktumuna ya'wunun mereka ya. Katama menyembunyikan ma apa yang anzalna telah kami turunkan minal bayyinati dari atau berupa bukti-bukti yang jelas yang nyata wal huda dan menyembunyikan hidayah menyembunyikan petunjuk Allah mim ba'di setelah ma bayyanahu kami jelaskan ya setelah apa yang kami jelaskan linnasi kepada manusia fil kitabi di dalam Alkitab. Ulaika mereka itu perhatikan yal'anuhumullahu ya. Allahnya ini subjek apa objek ini? Ini kan kan Subjek. Subjek. Berarti asalnya yal'anullahu humu. Ya. Yal'anuhumullahu. Allah melaknat mereka. Humnya objek nih. Oh, jadi Allahnya di depan Ustaz ya. Iya, asalnya ulaika Allahu yal'anuhum. Mereka itu Allah melaknati mereka. Ya, gitu ya. Iya, Ustaz. Ulaika mereka itu karena ini kan berarti subjek nih. Ulaika mereka itu yal'anuhum melaknati mereka. Siapa yang melaknati mereka? Allah. Dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhum dan melaknat mereka al-la'inuna para pelaknat. Siapa saja para pelaknat itu? Ya manusia, jin, malaikat, binatang melaknat mereka. Jadi siapa saja orangnya yang menyembunyikan hidayah,
menyembunyikan bukti yang nyata, ya, menyembunyikan kebenaran kitab Allah. Mereka itu dilaknat oleh Allah, dilaknat malaikat, manusia, jin, binatang, semua makhluk Allah melaknati. Ya, ini berkenaan dengan siapa ini? Ini berkenaan dengan ahlul kitab yang menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya, ini ancaman yang berat. Sebentar. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Ya udah besok nggak apa-apa. Boleh. Iya, nggak apa-apa besok. Iya. Besok aja sore ya, sore. Iya, nggak apa-apa, no problem. Iya, no problem. Sama-sama. Salam. Ya, jadi menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan bukti yang jelas, bukti yang nyata, menyembunyikan hidayah, kebenaran Al-Quran, itu diancam oleh Allah. Diancam dengan laknat dari Allah, laknat dari siapa saja yang melaknat, manusia, jin, malaikat, dan seterusnya. Ya. Ini dalam asbabun nuzulnya, ya. Misalnya Abul Ali ya, beliau mengatakan ini turun ayat ini berkenaan dengan ahlul kitab. Mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab suci mereka, baik di Quran, baik di Taurat maupun di Injil. Ada itu, ya, tentang Nabi Muhammad dan tentang umatnya. Sifat-sifatnya itu ada, sangat jelas sekali. Ya, di antaranya ada disebutkan di dalam Al-Quran yang Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada dan seterusnya, ya. Dzalika mathalun fit Taurati wa mathalun fil Injili kazar'in akhrajat, dan itu di dalam Al-Quran, ya. Nah, itu yang seperti itu masih tertulis di Taurat dan Injil. Tapi mereka sembunyikan itu. Ya. Mereka sembunyikan sehingga umat-umatnya, umat Kristen, umat Yahudi tidak paham. Ya. Para ulamanya, para pendetanya menyembunyikan itu. Ya. Maka perbuatan mereka ini dicela, dicerca, dan diancam oleh Allah dengan diturunkan ayat ini. Nah, itu ulama kok begitu. Nah, kalau di dalam Islam, halo? Ya Ustaz. Ya. Kalau di dalam Islam, ulama itu, di dalam Islam itu, ya, ulama itu didoakan. Orang yang alim, orang yang belajar itu didoakan oleh makhluk Allah sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan. Tapi ini ulama yang kayak gini menyembunyikan kebenaran, malah menyesatkan manusia, menyesatkan masyarakat, ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tidak bicara politik, ya. Ini Al-Quran katakan. Ya. Jadi di dalam hadis musnad dari beberapa jalan yang saling menguatkan, ya, dari Abu Hurairah dan Ali, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati birijamin minan nar." Man su'ila ilman, man katama ilman, aljamallahu bilijamin minan nar. Ya, mirip-mirip lah, beda-beda redaksinya.
Ya, barang siapa ditanya tentang pengetahuan, lalu dia rahasiakan pengetahuan itu. Rahasia. Ini hak cipta. Oh, ada orang ya terkenal satu pulau. Bukan satu provinsi, satu pulau terkenal makanannya. Makanan khas. Ibu-ibu udah jadi nenek-nenek. Itu sampai cucunya pun tidak diajari sama dia. Dia katakan ini rahasia. Itu orang yang pelit sekali. Ya, pelit ilmu. Oh ya, kayak gitu-gitu amat. Ya. Pokoknya kalau tidak dari hotel itu, sop buntutnya pasti beda rasanya. Rahasia rupanya ya, resep itu tidak dikasih tahu. Padahal kalau dikasih tahu itu kesejahteraan bagi yang lain. Urusan masak, bikin jamu, bikin itu. Jadi siapa saja yang ditanya tentang ilmu, lalu dia sembunyikan, dia tidak mau jawab. Uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Maka di hari kiamat dia akan dikendalikan dengan kendali api neraka. Gimana sih? Kuda dikendalikan kan? Waduh, kayak apa ya rasanya? Ya, kata Abu Hurairah, andaikan tidak ada ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, dan seterusnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, merahasiakan apa yang Allah turunkan berupa bukti-bukti yang nyata, berupa ayat-ayat yang menjelaskan, berupa hidayah. Setelah kami terangkan kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat. Kata Abu Hurairah, andaikan tidak ada ayat ini, saya tidak akan bicara apapun kepada siapapun. Saya akan rahasiakan apa yang saya dapatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini di dalam Islam tidak boleh menyembunyikan ilmu. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya, mulianya ajaran Islam. Baik, itu ayat nomor 159. Sekarang ayat 160. Ibu Nani. Saya, Ustaz. Siapa mau tadi? Gaza, Ustaz. Ayo Gaza, boleh. Gaza A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan mengadakan perbaikan, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan, faulaika, maka mereka itu atubu alaihim, aku menerima taubat mereka, wa ana tawwabur rahim, dan akunya Allah, tawwabur rahim, penerima taubat yang maha penyayang. Luar biasa, Masya Allah. Anaknya siapa ini? Rahmi, Ustaz. Ya, dikasih makan apa kamu sama Rahmi? MCFC. Waduh. Calon pemimpin masa depan. Amin ya Rabb. Masya Allah. Terbeli jadi kaya saya. Allah. Gaza. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Illa, kecuali
Tadi kan dilaknat oleh Allah dan oleh orang-orang, oleh para pelaknat, malaikat, jin, manusia, binatang. Kecuali ada saja perkecualiannya itu tuh. Orang yang sudah dalam makzak, ya, sudah dalam kesempitan, diancam oleh Allah, ada saja jalan keluarnya tuh. Allah kasih jalan keluar, ya namanya Rahman Rahim kok. Nampak sekali tuh kebenaran Bismillahirrahmanirrahim tuh, orang yang jahat tuh dikasih kesempatan untuk tobat. Illalladzina, kecuali orang-orang yang tabu, mereka bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki, wa bayanu, dan menjelaskan, bukan sekedar tobat. Dia tobat, dia memperbaiki dirinya, dan dia menjelaskan kesalahan-kesalahannya. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Kalau ada orang ngomong begitu, pasti bohong. Ya, kayak para mu'alaf tuh, ya mereka jelaskan itu. Ya, kebohongan-kebohongan di dalam agama mereka. Ya, cacat-cacat yang dibikin oleh manusia di agama mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini Allah katakan faulaika, maka mereka itu atubu, aku menerima tobat alaihim, atas mereka. Wa ana, dan aku at-tawwab, maha penerima tobat, ar-rahim, maha penyayang. Ya, di dalam hadis itu ada ya, orang yang membunuh 99 orang. Dia nyesel, dia pengen tobat. Terus tanya kepada masyarakat, kamu kalau mau tobat tuh, tanya kepada orang ahli ibadah. Datang kepada orang ahli ibadah, kata dia, kamu ya jangan bunuh 99 orang. Bunuh 1 orang belum tentu diterima tobatnya oleh Allah. Kenapa? Karena dia merasa orang yang suci, orang yang baik, banyak beribadah, ngomong salah saja dia merasa dosa besar. Ini bagaimana ada orang membunuh 99 orang. Dia katakan belum tentu. Kalau kamu bunuh 1 orang saja, jangankan bunuh, nyakitin hati 1 orang, belum tentu Allah terima tobat kamu. Jadi dia penggal leher orang itu. Jadi 100. Rupanya salah kalau orang tanya urusan agama kepada ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah belum tentu punya ilmu. Jadi dia tanya lagi, kamu kalau mau tanya tentang tobat tuh tanya kepada si fulan yang alim, yang fakih, ngerti ilmu agama. Ditanya, terus dia bilang, kamu membunuh 100 orang, jangan 100 orang. Ini 1 desa, 1 kabupaten kamu bunuh. Kalau kamu tobat, Allah bisa menerima tobat kamu. Tapi kamu tidak bisa tobat di sini. Di sini malah tidak mendukung masyarakatnya untuk kamu tobat. Ya, kalau kamu mau tobat, pergi tuh di sana. Ya, pergi ke tempatnya orang-orang yang soleh, ya, di kota santri. Jadi dia lari tengah perjalanan, mati dia. Belum sampai belum sampai tujuan. Urusan malaikat Raqib dan Atid. Kata malaikat Raqib, ini bagian saya nih, saya catat sebagai kebaikan. Soalnya dia sudah di jalan tobat itu jalan Allah. Ya, kata malaikat Atid, sudah berniat. Bagaimana dia belum sampai? Baru jalan beberapa langkah. Kata malaikat Raqib, jangan bilang beberapa langkah. Ini nih, dia nih selangkah 2 langkah atau berapapun, dia sudah niat, sudah di jalan Allah. Niatnya. Jadi karena berurusan dikirimkan Jibril. Kalau diukur itu masih belum lama perginya larinya tuh. Masih jauh. Tuh, tapi Jibril ya dengan kehendak Allah, posisi orang ini kalau diukur ternyata lebih dekat dengan tujuan. Jadi malaikat Raqib menang. Jadi orang ini dosanya dihapus semua. Ya. Jangan ya cuma 100.
Bunuh 100 sudah psikopat dong. Itu ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu membunuh, membakar 25.000 orang. Itu masih saja Allah katakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman 25.000 dibakar ya. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat. Artinya kalau bertobat beda. Ya, maka mereka dapat neraka jahanam, siksa yang membakar. Gitu ya. Ini menyembunyikan sifat Nabi. Sehingga banyak orang Yahudi, orang Nasrani tetap Yahudi dan Nasrani tidak mau masuk Islam. Dosa dia tuh. Tapi kalau tobat, dia perbaiki diri, dia terangkan kepada manusia akan kejahatannya, Allah terima tobatnya. Gitu ya. Ini apa Gaza mau tanya apa Gaza? Bunuh 100 orang berarti udah psikopat dong. Gimana? Psikopat. Bunuh 2.500 orang sama itu 100 orang itu udah psikopat dong. Oh iya. Ya, psikopat itu. Tuh, sama tapi, kayak Vlad Dracula. Ya, tapi dia di akhir-akhirnya dia nyesel. Dia nyesel. Jadi psikopatnya itu sembuh. Ya, ya. Orang kalau bangga dengan perbuatan dosa itu psikopat itu. Tapi kalau dia nyesel berarti hatinya hidup. Ya. Orang yang hatinya hidup itu namanya an-nafsul lawwamah. Gitu. Jiwanya itu mencerca perbuatan salahnya. Jadi mengoreksi. Gitu Gaza ya? Ya. Iya, pintar. Sekarang di ayat 161. Enggak apa-apa ya saya banyak ngomong nih hari ini. Enggak apa-apa Ustaz. Bu Nani Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi dapat terjemahnya sedikit nggak apa-apa ya. Tapi kan penjabarannya banyak Ustaz. Ya, jadi jelas. Ada ceritanya. Ya, soalnya ini Al-Quran nih menarik untuk dibincang-bincang. Dijelaskan. Jadi lebih paham, lebih mudah paham. Iya. Azra. Ada nggak tuh anaknya tuh? Tadi ya Ustaz. Oh datang. Iya, ayo. Nggak usah, lanjut aja dulu, saya ada kerjaan yang lain. Bu Nani mungkin Ustaz, Bu Nani. 161. Ya Bu Nani silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa matu, mereka mati, wahum, dan mereka kafaru, orang-orang kafir, ulaika, mereka itu kufarun. Oh ya, bukan kafaru dong. Iya, kufarun, orang-orang kafir, ulaika, mereka itu alaihim laknatullah, Allah melaknat mereka, dan malaika dan wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati, dan orang kafir itu mereka atas mereka laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia.
Sadaqallahul azim. Oh, udah bicara laknat lagi nih. Ya, Masya Allah. Apa sih laknat itu? Laknat itu adalah al-ib'ad an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Itu yang disebut laknat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka meninggal, mereka mati, orang kafir mati. Wahum, sedang mereka kufarun, statusnya orang-orang kafir, statusnya kafir masih. Ada orang kafir mati tapi dia meninggalnya tidak meninggal dalam keadaan kafir, bersyahadat. Bisa begitu? Bisa aja. Bisa aja. Itu orang Kristen Kan dapat hidayah. Meninggalnya dalam keadaan iman. Bisa aja. Ya. Ini orang kafir mati dalam keadaan kafir. Ulaika, mereka. Ini apa sih maksudnya begini? Maksudnya bahwa mati hitungan itu di akhir. Sampai akhir hayatnya masih. Ada orang beriman. Ya. Beriman. Begitu mau meninggal dia masuk Kristen. Ya. Su'ul Fatimah. Ya, su'ul khotimah. Ada orang kafir 2 hari lagi mau meninggal, dia mengucapkan syahadat. Berarti harus ada doa ya Pak Ustadz? Su'ul Fatimah. Ya, kita boleh saja doakan ya. Ya. Enggak, maksudnya kita. Nah, ya. Oh, gimana Bu? Maksudnya kitanya itu harus benar-benar berdoa untuk minta mati dalam keadaan. Iya, makanya Allah katakan, Rasul katakan, siapa yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar mati syahid, Allah kasih mati syahid. Meskipun tidak di medan perang, meskipun meninggalnya di ranjang tidurnya. Berdoa itu penting ya, agar kita mati syahid, mati dalam keadaan husnul khotimah. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Syukur. Ya. Ulaika, mereka itu orang kafir mati dalam keadaan kafir, alaihim, atas mereka laknatullah, laknat Allah. Wal malaikati, dan laknat malaikat. Wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Dilaknat ya. Sampai di sini dulu ya. Udah jam. Ya Ustaz. Ustaz boleh nanya sedikit gak Ustaz? Boleh. Akar katanya tuhyi cuman pendek, ayat 260. Surah apa itu? Akar katanya surah Al-Baqarah. Ayat 200? Ayat 260. Saya sudah ngerjain tugasnya Ustaz. Ya, 260 ya. Yang bagian tuhyi kan wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyi. Nah, itu tuhyinya akar katanya apa Ustaz? Hayya dicari nggak ada. Itu ya, itu asalnya panjang itu kaifa tuhyi. Oh, asalnya panjang. Coba kamus. Kaifa tuhyi, jadi dari hayya. Oh iya. Ya. Soalnya panjang Ustaz. Jadi kaifa tuhyi ya hayya ya. Hidup berarti. Engkau menghidupkan. Engkau menghidupkan bukan Ustaz. Iya, engkau menghidupkan. Oh ya. Tanya sama Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya, boleh silakan. Ustaz, boleh tanya, maaf. Monggo. Tadi kebetulan pas Ustaz jelasin, saya kepental tadi. Yang tadi misalnya kita punya
resep itu ya. Kebetulan kita itu jualan makanan. Terus kita ditanya resepnya apa gitu, harus ngasih ya Ustadz. Kasih. Bukan rahasia dapur Ustadz. Rahasia, rahasia. Kasih. Nah, jangan takut rezeki. Kasih resepnya sampai detil-detil gitu. Kasih. Biar dia pinter. Masya Allah. Biar dia pinter, dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, orang kalau ngasih jadi amal harganya jariah berapa ya? itu? Resep itu amal jariah. Dia dengan resep itu, ternyata bikin restoran besar, laris. Pahalanya ya. Allah tidak akan lupa kepada yang kasih resep. Makasih Ustaz, syukran. Nggak bakal lupa. Gini ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, tapi kalau sekarang banyak yang diperjualbelikan, bagaimana Ustaz? Iya, ya, ini kan resep itu kan. Itu kan. Assalamualaikum. Jadi ya, itu kan hak cipta. Ya. Itu kan hak cipta. Kita punya hak cipta, tapi kita dilarang untuk menyembunyikan produk dari hak cipta itu. Hak cipta tetap kita pegang, gitu kan? Hak cipta tetap kita pegang, tapi produknya jangan disembunyikan. Ilmu dari hak cipta jangan disembunyikan, gitu kan? Iya Ustaz. Kalau kita kasih kebaikan, Allah akan kasih kebaikan lebih banyak. Ya Ustaz, terima kasih. Saya kira cukup ya, tinggal diterapkan saja bagi mereka yang pintar masak, diajarin yang lainnya. Ya, kalau mati pasti nyesel kenapa saya tidak ajarkan ya. Oh gitu Ustaz ya. Pasti nyesel jadi orang yang tidak berguna. Ya, punya ilmu disembunyikan, nggak berguna hidup dia. Dia hidupnya hanya berguna untuk dirinya saja. Terima kasih. Yang bakhil. Terima kasih Ustaz. Ilmu lagi. Ya. Terima